Taurat. Ya, Torah. Ya, Torah. Taurat. Ya, Torah. Ya, Torah. Orang-orang Yahudi menyebutnya Torah. Mengenal apa yang kami sembah, sedangkan kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Ayo. Apa kata Elohim? Apa kata Yesua di situ? Yesua mengajarkan kalian untuk menyembah satu-satunya Elohim yang benar. Berdasarkan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Lalu kau menyembah siapa? Menyembah Yesua, kan? Ada nggak Yesua mengajarkan itu? Di mana Yesua mengajarkan kalian untuk menyembah dirinya? Oke, saya tunjukkan dalilnya ya. Ulangan 6 ayat 4. Saya akan menyembah Yahweh. Di mana Yahweh itu adalah Yesua, sang penyelamat. Nah, ini dalilnya nih. Kan saya menyembah ini, Dek. Oke, nih ya, saya tunjukkan ya. Tadi ulangan 6 ayat 4 ini dia. Di sini saya tunjukkan deh bahasa Ibraninya, Dek, biar lebih jelas, biar lebih akurat datanya, ya. Oke, nih. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Yang dimana terjemahan ILT3-nya yang benar ya, udah benar ini terjemahannya. Sema Israel ya, dengarkanlah hai Israel. Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Nah, saya menyembah Yahweh, Dek. Saya menyembah Yahweh. Dan saya menyembah Yahweh yang dia adalah Yesua. Di mana datanya, Dek? Ini dia. Ini masih kitab Jabur, ini kitab Jabur perjanjian lama, masih perjanjian lama, ini belum ke perjanjian baru saya ya. Yahweh telah menyatakan keselamatannya. Ya. Di mana dalam bahasa Ibraninya di situ adalah Hodia Yahweh Yesua to. Hodia Yahweh Yesua to. Ya, Yahweh Yesua, Yahweh keselamatan. Nah, itu yang saya sembah, Dek. Makanya saya sangat percaya Yahweh itu adalah Yesua, penyelamat. Sesuai kitab suci kan, Dek? Lalu di mana salah saya, Dek? Salahnya, Elohim itu merujuk kepada siapa? Yahweh itu merujuk kepada siapa? Bapa di surga atau Yesua? Oke? Nah, salahnya apa? Satu lagi salahnya nih. Satu lagi salahnya. Apa yang dikatakan di situ? Shema Israel, dengarkanlah hai orang Israel. Bukan Shema Bata. Dengarkanlah hai orang Bata. Dengarkanlah hai orang Indonesia. Yang maksud di situ adalah Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Sedangkan kau dari mana Bata, kakak? Nggak nyambung. Di situ salahnya kakak. Itu salahnya kakak tuh. Salahnya apa? Orang Israel yang diperintahkan untuk menyembah Yahweh, Anda ikut-ikutan. Anda siapa? Emang Musa, emang Yesua diutus kepada Anda? Kan tidak. Makanya di dalam Markus 12:29, oke lah, ulangan 6 nomor 4 perjanjian lama. Masuk kita ke perjanjian baru. Patokannya seluruh orang Kristen di Indonesia bahkan di dunia. Perjanjian baru ya. Masuk kita di dalam perjanjian baru. Apa dikatakan di situ? Tetap Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Apa kata Yesua? Dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Bukan Bani Bata, bukan Bani Indonesia. Bukan Bani siapa-siapa. Yang diperintahkan siapa? Orang Israel. Di situ salah kakak, ikut-ikutan kakaknya. Itu yang salah. Gitu. Tapi saya nggak perlu mau kau kasih itu. Saya pun nggak. Udah, Dek. Udah selesai bicaranya, sekarang jawaban saya ya, sanggahan dari saya. Saya akan luruskan, Dek. Memang betul, Dek. Saya ini Bani Batak. Saya ini orang Indonesia, Dek. Dan saya bangga jadi orang Batak dan orang Indonesia. Tetapi menurut kitab suci, Dekku, saya ini Bani mana? Ini dalilnya saya tunjukkan berdasarkan kitab suci. Saya ini adalah anak-anak Elohim. Makanya saya sembah Elohim Yahweh yang adalah Yesus Mesias. Sabar, Dek, saya tunjukkan dulu. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Simak baik-baik, Dek ya, pasang telinga, pasang kuping. Perhatikan baik-baik, semua juga teman-teman para penduduk bumi. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam Hamasiah Yesua. Sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis ke dalam Hamasiah, kamu telah mengenakan Hamasiah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan.
karena kamu semua adalah satu dalam Hamasiah Yesua. Dan jika kamu milik Hamasiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Nah ini dek, berdasarkan firman Tuhan ini, jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah disebut anak-anak Elohim. Dan kita ini milik Adonai Yesus Hamasiah, makanya kita ini adalah keturunan Abraham. Ya, saya keturunan Abraham dek, berdasarkan kitab suci dekku. Mau kamu bantah lagi firman Tuhan, kalau saya nggak berani membantah dekku. Lebih bagus saya rendahkan hati saya dan percaya kepada firman Tuhan ini. Sudah. Nah, silakan. Sudah. Astagfirullahaladzim. Kamu tadi memberikan saya surat Galatia. Sedangkan kita tahu Galatia itu untuk orang yang di Galatia. Sedangkan kau Bani Bata, kau jangan paksakan. Surat Galatia diberikan kepada jemaat Galatia. Walaupun itu suratnya Paulus ya, itu bukan firman Elohim, itu suratnya Paulus yang diberikan kepada jemaat Galatia. Anda Bani Bata Anda itu. Kalau Elohim, Yeshua HaMashiach eksplisit mengatakan orang Israel, hai orang Israel, dengarlah Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada kaitannya dengan orang Bata, karena yang diperintahkan di situ adalah orang Israel, sedangkan Anda Bani Bata. Anda membawakan pula di dalam Galatia. Galatia itu surat untuk jemaat Galatia, nggak ada hubungannya sama orang Bata. Di mana di situ dikatakan dengarlah wahai manusia, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada. Yang diperintahkan di situ adalah Bani Israel. Anda Bani Bata, nggak nyambung. Nggak nyambung Mikana, nggak nyambung. Maka kalau kau mengatakan itu semua manusia, kenapa di dalam Markus 12:29 tidak dikatakan dengarlah hai manusia, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa? Karena memang betul, kenapa dia mengatakan Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, karena memang dia diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda, bukan untuk seluruh dunia. Di mana Yeshua diutus untuk seluruh dunia? Enggak ada. Yang dikatakan ya, Yeshua anak Meriam, dikatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya ini kata khusus, hanya kepada domba-domba tersesat yang hilang dari Bani Israel. Anda dari Bata. Tidak ada satupun nabi dari Bani Israel yang diutus untuk seluruh dunia. Tidak ada. Baik itu Yeshua, baik itu Musa, baik itu Ishak, dan lain-lain, itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi, dan tidaklah kami mengutus para nabi melainkan dia berbahasa kaumnya. Nah, sama Nabi Yeshua itu nabi ya, di dalam Matai 1 ayat yang ke-11. Nabi Yeshua yang dari Nazaret itu diutus untuk Bani Israel. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba tersesat yang hilang dari umat Israel. Musa diutus untuk Bani Israel. Gitu. Jadi, kena peringatan kita, kena peringatan. Astagfirullahaladzim. Kena saya. Jangan diturunkan. Itu di mute kami kana. Silakan dulu, silakan. Tanggapi dulu, tanggapi. Kamu kameranya jangan buram deh, nanti TikTok mendeteksi itu kayak merokok gitu loh. Nah, suara kipasnya jangan kedengeran, suara kipas. Matikan dulu kipasnya. Ya mati lah, aku kepanasan. Ya tahan dulu lah. Bentar. Nih. Shema Israel. Oke, sudah ya. Elohim. Udah belum? Biar saya luruskan dulu perkataanmu itu. Kan kamu bilang tadi, loh, itu kan hanya ke jemaat Galatia kamu bilang deh. Loh, ayat sebelumnya saja itu untuk semua bangsa-bangsa. Ini saya baca. Langsung saya pakai dalil aja, pakai data. Yang saya baca tadi kan Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Nah, Galatia 3:14-nya deh, ini dia nih. Nih, ya. Supaya di dalam Hamasiah Yeshua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Jadi bukan hanya kepada Galatia, kepada Yunani, kepada Yahudi, tapi kepada semua bangsa-bangsa ini.
sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang mana saja seluruh dunia ini, dekku. Bukan hanya kepada Galatia saja, dek. Bukan? Makanya gini, dekku, ya. Memang ada surat Paulus, ya. Paulus itu menulis surat, 14 surat-surat umum. Ada ke Galatia, ke Efesus, ke Korintus, ke Filipi. Tetapi, walaupun di saat itu, beliau menulis untuk jemaat di Galatia, Korintus, Filipi, Efesus, dan lain sebagainya. Namun, firman Elohim yang ditulis Rabi Saul ini, itu memiliki relevansi dari zaman ke zaman dan kepada semua bangsa, menjadi acuan untuk beriman kepada Yahweh Yesus Hamasiah, dek. Nah, apalagi bantahanmu? Terdiamkan kamu, dek. Tidak bicara, silakan bicara dulu. Sudah ya. Iya, berdasarkan isi kitab suci di sini, dek, untuk semua bangsa-bangsa lain, ya, kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain termasuk mana? Bangsa Indonesia juga, yang saya Bani Batak. Oke. Berarti kakak Mikana sudah mengakui bahwa surat Galatia itu adalah suratnya Paulus. Sekarang pertanggungjawaban saya, apa haknya Paulus mengatakan bahwa Yesua itu diutus untuk seluruh bangsa? Padahal kalau menurut klaimnya sendiri, menurut klaimnya Yesua sendiri, di dalam Matius 15:24, dia hanya diutus untuk umat Israel. Dan di dalam Markus 12:29 tidak dikatakan di situ seluruh bangsa, tapi Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Nah, kesalahannya kakak di mana? Kesalahannya yaitu tadi ikut-ikutan. Kenapa? Kenapa dibilang ikut-ikutan? Karena Yesua Bani Israel, Shema Israel, dia berbicara kepada siapa? Dia berbicara kepada umat Israel pada saat itu, karena memang dia diutus untuk Bani Israel. Nah, apa kaitannya antara Rasul Paulus dan Yesua? Yosua tidak pernah memberikan legitimasi tentang kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Berdasarkan yang kakak klaim tadi, Paulus punya surat 14 yang umum, tapi tidak pernah diberikan legitimasi oleh Yesua. Nah, Anda beriman itu apa? Artinya apa? Kakak juga mengikuti manusia, yaitu siapa? Paulus. Karena hanya dia yang mengatakan bahwa berdasarkan dalil Galatia 3 nomor 21 tadi, ketika kakak katakan itu, ternyata itu hanya klaimnya Paulus yang tanpa dikonfirmasi Bapa Elohim dan Yesua itu sendiri. Makanya saya bilang, kalau kau mengatakan saya pengikut manusia, berarti Anda juga sama. Karena kenapa? Di dalam suratnya lah Paulus, Anda menjadikan patokan bahwasanya Tuhan Yahweh, Yesua HaMashiach adalah Tuhan untuk seluruh bangsa. Sedangkan kalau Yesua sendiri mengatakan apa? Cuma Bani Israel yang diperintahkan menyembah Elohim, bukan untuk seluruh bangsa. Berarti yang kakak ikuti mana? Karena kalau kita lihat pada fakta realitanya, ini bertentangan antara klaimnya Paulus dan klaimnya Yesus. Berdasarkan di dalam surat Galatia yang kakak klaim bahwasanya itu adalah merujuk kepada seluruh bangsa, sedangkan di dalam klaimnya Yesus sendiri hanya untuk umat Israel. Nah, di situ. Jadi kau mau ikut mana? Kalau kau mau ikut Paulus, berarti kau pengikut manusia juga. Kalau kau mau ikut Yesua, berarti harus kau taati bahwa Yesua hanya diutus untuk umat Israel. Gitu. Silakan. Oke, dek. Terima kasih sudah jujur kalau kamu pengikut manusia, ya. Kita hargai kejujuran Ardi. Kalau saudara kita ini pengikut manusia. Mohon maaf, apalagi sudah almarhum ya, dek ya. Bentar, saya begini dulu Kak Mikana. Ini adalah pengikut manusia. Menurut Anda, Tuhan itu disembah atau diikuti? Jangan melebar dulu topiknya, dek. Nanti dulu itu, saya luruskan dulu ini. Mana legitimasi Tuhan Yesus HaMashiach kepada Rabi Saul untuk menulis firman-Nya kepada bangsa-bangsa, memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa. Ini dia, dek.
Bahkan legitimasi ini melalui Ananias, murid Tuhan Yesus Hamasiah, bukan ngaku-ngaku sendiri Rabi Saul, Dek. Tapi ada saksinya, yaitu Ananias, adikku. Kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 11 ya, ayat 10. Dan ada seorang murid di Damaskus dengan nama Ananias, dan Tuhan berfirman kepadanya dalam penglihatan, "Hai Ananias," dan dia berkata, "Lihatlah aku ya Tuhan." Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Setelah bangun, pergilah ke jalan sempit yang disebut jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dengan nama Saulus, orang Tarsus, karena lihatlah dia sedang berdoa." Dan dalam penglihatan dia melihat seorang dengan nama Ananias yang masuk dan menumpangkan tangan atasnya sehingga dia dapat melihat kembali. Dan Ananias menjawab, "Ya Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini, betapa banyaknya hal-hal jahat yang orang ini telah berbuat terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Bahkan dia di sini, dia memiliki wewenang dari imam-imam kepala untuk membelenggu semua orang yang memanggil nama-Mu. Namun Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel. Sebab aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya hal yang seharusnya dia derita demi namaku." Nah, ini justru perintah Adonai Yesus Hamasiah, adekku, memilih Rabi Saul lewat Ananias untuk memberitakan nama Yahweh Yesus Hamasiah ke bangsa-bangsa lain, Dek, bukan hanya kepada bangsa Israel. Udah jelas ya? Sehingga firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini, Dek. Makanya kalian saudara-saudaraku jangan pernah klaim, "Oh, kitab ini hanya punya kami, hanya punya Katolik, atau punya Protestan." No, kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, ini milik semua bangsa, ini firman Tuhan untuk semua umat manusia di dunia ini yang percaya kepadanya. Oke, silakan, Dek. Sudah jelas itu. Iya. Mantap sekali, mantap. Kalau kita berbicara tentang di dalamnya kan termasuk lima kitab ya. Bilangan, Kejadian, Keluaran, 5 Imamat, kitab Bilangan, Taurat. Ulangan. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Keluaran, Ulangan. Oke, baik. Kalau kita berbicara itu tadi udah kemarin tuh udah selesai. Sebenarnya apa? Kau tetap ngeyel ketika saya meminta di mana Taurat itu berlaku untuk seluruh bangsa. Kau nggak bisa tunjukkan, tapi nggak usah kita ke situ. Sekarang kita bahas yang tadi. Apa itu Aurat? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Taurat. Ya Torah. Orang Yahudi menyebutnya Torah. Tanakh. Ya, oke. Sekarang kita bahas siapa sebenarnya pengikut manusia di sini. Berani nggak? Berani kita bahas siapa sebenarnya pengikut manusia, kakak atau saya? Silakan, Oke. lanjut. Jadi teman-teman, saya mau tanya dulu nih sama Kak Mikana nih. Anda menyembah Tuhan atau mengikuti Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, mengikuti dan Berarti menyembah. apa yang Tuhan mengikuti dan menyembah? Oke. Iya, pengikut Berarti- Tuhan Yahweh Yesus Hamasiah. Mengikuti artinya mengikuti ajarannya. Ya, Mengikuti ajaran. terus menyembah Salah dia satu karena apa? Dia ajaran- sang pencipta, dia sang juru selamat. Maka saya sembah dia. Ya, silakan. Baik. Dari perspektif menyembah, tahu kan kita menyembah itu kayak mana? Nah, apakah Yesua ini menyembah sehingga kalian itu menyembah Yesua karena kalian mengikuti nih? Paham gak maksud saya? Bukan karena Tuhan Yesus Hamasiah menyembah, jadi kita menyembah. Kita menyembah Tuhan Yesus Hamasiah karena dia adalah Yahweh itu sendiri, sang pencipta, sang juru selamat.
Dia yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, dia yang menciptakan alam semesta, ya kita harus menyembah dan menghormati sang pencipta kita, Dek. Oh, jadi ketika Yesua mengatakan kamu mengenal apa yang kami sembah, sedangkan kamu mengenal apa yang tidak kami sembah, berarti Yesua menyembah atau tidak? Itu untuk berbicara tentang orang Israel, Dekku. Tuhan Yesus masih mengatakan kami itu merujuk kepada orang Israel. Dia melibatkan dirinya loh, Kak. Oke, Bani Israel. Apa hubungannya dengan Bani Batak? Apa? Anda tadi mengatakan itu dia berbicara kepada Bani Israel. Nah, sekarang Iya, kalau maksudnya itu merujuk kepada Bani orang Israel. Itu maksudnya Ketika- orang Israel itu Sebentar, kita menyembah baca dulu siapa ayatnya. yang mengenal siapa yang disembahnya. Bukan seperti Ya, orang perempuan berbicara Samaria dulu, kita- gitu. Baca dulu ayatnya nih. Ayatnya kan mengatakan kami mengenal apa yang kami sembah, sedangkan kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Itu kamu itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Bani Israel atau merujuk kepada Bukan, Bani kamu Batak? di situ kepada orang Samaria. Lihat dulu konteksnya. Itu Yohanan 4 ya. Oke. Tuhan Yesus Hamasiah berbicara dengan perempuan Samaria toh di sini. Yesus berbicara Yes. dengan Samaria. Ya. Nah, Samaria ini Sebentar, kenapa kakak itu live itu waktu maghrib gitu loh? Nggak banyak waktuku kalau maghrib. Karena antara maghrib dan isya itu singkat waktunya. Tapi enggak ya apa-apa. karena silakan. memang saya mau live-nya jam segini, Dek. Karena aku mau cepat-cepat selesai live jam 10 supaya bisa istirahat, nggak begadang. Oh gitu. Mm-mm. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Ha-ha. Silakan. Ini Tuhan Yesus Hamasiah berbicara dengan perempuan Samaria, Dek. Nah, orang Samaria ini kan bukan orang Israel. Di mana di sini di ayat 9 ya, Yohanan 4 ayat 9. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau selaku seorang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria, Dek." Jadi kata Tuhan Yesus Hamasiah di situ itu merujuk kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengenal siapa yang disembahnya. Sementara orang Samaria ini tidak mengenal siapa yang disembahnya. Itu maksudnya, Dek. Silakan. Ada lagi? Kok kamu kayaknya sudah mulai luluh hatimu, Dek. Sudah mengerti. Baik. Jadi Tuhan itu disembah sekaligus diikuti. Kan begitu. Tapi Iya, kalau kita kami, mengikuti ajarannya. kalau kami- Iya, bagaimana? Silakan. kalau kami di Islam, Tuhan itu disembah. Nabi itu diikuti. Ya, namanya Nabi kan manusia. Kalau kakak mengatakan nih, pengikut manusia itu sesat, Bani Israel berarti sesat dong. Kenapa? Karena dia mengikuti Musa. Karena dia mengikuti Musa tanpa menyembah Musa. Karena Musa bukan Tuhan. Bagi mereka. Apakah kakak berani mengatakan bahwa Bani Israel sebelum Yesua datang, itu semuanya orang-orang sesat? Karena kenapa? Dia mengikuti manusia. Siapa manusia yang diikuti oleh Bani Israel sebelum Yesua datang? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini dia hanya sekedar utusan, dia hanya sebatas utusan yang diutus kepada Bani Israel. Ya kan? Nah, mereka hanya menyembah kepada Elohim dan dia mengikuti Musa. Apakah orang Israel itu sesat sebelum Yesua datang? Karena dia mengikuti manusia loh. Kalau kami memang jujur, kami akui bahwa kami mengikuti manusia, tapi ingat, jangan sampai di situ. Kami mengikuti manusia, jangan langsung titik, Kami mengikuti manusia, Tapi dalam perintah Tuhan, ini perintah Tuhan yang diberikan amanah kepada manusia sehingga kami menyembah Tuhan. Mengikuti manusia dalam hal perintah Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Banyak ayatnya. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur rasul wa ma atakumullah fakhudhu. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa yang baik dari situ maka ambil.
Nah itu. Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah diutus kepadamu manusia yang sama seperti kalian dan dia memiliki kasih sayang yang tinggi dan sangat berat baginya ketika umatnya itu terbebani. Nah, itu dia. Maka sama kayak Anda ketika saya tanya nih sama Anda nih, ketika saya tanya sama Anda, apakah kalian mengikuti Paulus? Yes. Karena Paulus mengatakan di dalam Roma 9 nomor 10, jika mulutmu percaya, jika mulutmu mengaku dan percaya bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kau akan diselamatkan. Apakah kau mengikuti itu? Saya tanya dulu, Roma 9 nomor 10, ketika Paulus mengatakan jika mulutmu mengaku dan percaya bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan. Apakah Anda mengikuti ayat tersebut yang dikatakan oleh Paulus? Silakan dijawab. Oh alah dek, ya baru kau hidupi kipasmu pas kamu mute, hidupi aja kipasmu biar nggak kepanasan kau dek. Ardi, orang Israel tidak seperti kalian. Kalau kalian kan sudah mengaku ini, kamu kan sudah mengaku sendiri kalau kamu pengikut manusia. Di mana orang Israel itu mengikuti, menyembah Sang Pencipta. Orang Israel, mereka mengikuti ajaran Musa, dan ajaran Musa itu bukan dari dirinya sendiri tapi dari Yahweh. Makanya di dalam pengakuan iman orang Israel tidak pernah menyebutkan nama Musa, tidak pernah mention nama nabi manapun, ya. Tapi kalau kalian ya, kalau syahadatmu tidak mention nama nabimu, kan gak sah syahadatmu. Di mana saudaraku justru menyembah itu artinya tindakan menunjukkan rasa hormat, takjim, ya. Terus menghormati yang lebih tinggi dari kita. Itulah menyembah. Menyembah itu ya bisa diartikan dengan menunjukkan rasa hormat, ya, tindakan menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tinggi dari kita, yaitu kepada Tuhan. Kemudian taat, mengikuti, menghormati dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalian memuliakan nabimu, menghormati nabimu. Ketika kalian syahadat harus ada nama nabimu. Kalian harus taat kepada nabimu. Jadi semua terhadap nabimu. Jadi gimana? Itu sudah jelas kan? Udah bisa diartikan seperti menyembah juga, bukan? Mana emission ketawa nih? Sedangkan orang Israel, dek, di dalam pengakuan iman mereka tidak pernah mention nama nabi. Pengakuan iman orang Israel yang paling krusial dan paling terutama adalah Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dan itu juga pengakuan iman kami mesianik. Pengakuan iman kami mesianik itu Sema Israel. Yaitu Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Jadi kami nggak ada mention nama Nabi Musa, Rasul Paulus, karena kalau kami mention nama Rasul Paulus, nama Nabi Musa, itu okultisme, dek. Dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan surat-surat yang ditulis Rabi Saul itu bukan karangannya. Makanya Rabi Saul menuliskan firman Elohim di Galatia berapa itu ya, yang dikatakan dia menerima Injil itu bukan dari manusia, tetapi dari Yeshua HaMashiach yang adalah Elohim. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kami bukan pengikut Rasul Paulus. Kami pengikut Abba Yahweh Yeshua HaMashiach. Mengikut itu artinya mengikuti ajarannya, melakukan perintah-perintahnya, dan menyembah dia. Di mana arti menyembah itu tadi? Tindakan menunjukkan rasa hormat, ya, taat, memuliakan. Sehingga yang kami hormati, kami puji, kami muliakan itu hanya selalu Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang Esa. Nah, sedangkan kamu harus taat kepada Allah dan nabimu. Kamu memuliakan Allah dan nabimu. Di dalam pengakuan iman kalian, syahadat kalian harus mention nama nabimu.
Bukankah itu sudah sama dengan menyembah saudaraku? Ya, silakan. Mikana, Kak Mikana. Jadi gini, saya jelaskan lagi ya. Ketika kami memuliakan Nabi, itu perintah Tuhan. Bukan dari Nabi sendiri yang mengatakan muliakanlah aku, bukan. Tapi Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian yaitu seorang nabi sama seperti kalian yaitu manusia, tapi dia harus dimuliakan. Itu kata Allah di dalam surah At-Taubah. Di dalam surah At-Taubah itu, di dalam surah At-Taubah 2 ayat terakhir surah At-Taubah itu dikatakan di dalam. Nah, di dalam Al-Quran juga dikatakan apa? Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan. Ada suri teladan. Maka dari itu ketika kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kenapa? Di dalamnya itu ada kemuliaan, ada suri teladan. Itu perintah dari Tuhan untuk menghormati Nabi. Terus pengakuan di dalam iman. Kenapa ketika kita bersyahadat? Kenapa ketika kita bersyahadat di dalamnya harus ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu bukan berarti kita mengibadahi beliau, karena itu atas dasar perintah Tuhan. Ingat, ketika kami memuliakan Nabi, bukan Nabi kami yang mau dimuliakan, tapi Allah yang memerintahkan untuk memuliakan Nabi. Karena kenapa? Atas dasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu mana yang bengkok, mana yang lurus. Kita tahu mana hitam, mana putih. Kita tahu mana jalan kesesatan, mana jalan kebenaran. Maka dari itu kita harus menghormati Nabi. Kita harus memuliakan Nabi. Karena masa iya perintah Tuhan kita terima, tapi nabinya kita tolak, kan nggak mungkin. Nggak wajar namanya. Apakah ketika Bani Israel itu tidak memuliakan Nabi Musa? Pasti dia memuliakan Nabi Musa bagi orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang menunjukkan kebenaran itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, terus Anda tadi belum menjawab. Roma 9 nomor 10. Kenapa Anda nggak jawab? Takut ketahuan kalau pengikut manusia juga. Allah. Nah, itu dia. Makanya itu yang harus dipahami. Walaupun kami memuliakan Nabi, mengikuti Nabi, tapi ingat itu atas dasar perintah Tuhan. Jadi jangan ketika saya mengatakan saya pengikut Nabi Muhammad SAW, kamu langsung titikkan di situ. Padahal itu ada tanda koma harusnya. Kami mengikuti Nabi, koma, tapi itu adalah perintah Tuhan. Karena apa yang diperintahkan oleh Nabi, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku berkata kepadamu ini kecuali wahyu dari Tuhan. Sama kayak Yesua, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata kepadamu sesuai apa yang aku dengar, bukan dari dirinya sendiri. Sama kayak Nabi Muhammad, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak akan berbicara kepadamu kecuali wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan tanggapi ya, Roma 10 nomor 10. Hah? Iya, nanti Roma 9 ayat 10. Iya. Justru gini loh, Dek. Kan kamu bilang, kami itu kan mengikuti perintah Allah yang diberikan melalui nabimu. Mohon maaf dengan segala hormat. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu perkataan nabimu yang ditulis oleh sahabat-sahabat nabimu? Jadi sahabat-sahabat nabimu itu, ketika menulis Al-Quran kalian, ya, ayat-ayat di dalam Quran kalian, mereka menulis berdasarkan apa yang didengar dari nabimu, kan? Apakah ada dari penulis itu yang mendengar langsung suara sesembahanmu sehingga mereka menulis itu? Kan semua juga dikatakan oleh nabimu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Dek. Lalu dari mana kamu tahu kalau itu perintah Allah? Kalau semua para penulis sahabat-sahabat nabimu itu, mereka menulis itu bukan berdasarkan apa yang mereka dengar dari sesembahan kalian. Coba berpikir cerdas dulu, Dek. Direnungkan dulu baik-baik. Karena saya gini bingung.
Dari Al-Fatihah sampai An-Nas kan itu perkataan Nabi saudara. Mereka ya, para penulis Quranmu itu, sahabat-sahabat Nabimu itu, menulis itu berdasarkan apa yang mereka dengar dari Nabimu. Apakah ada yang mendengar dari Tuhanmu langsung? Kan nggak ada. Sedangkan isi kitab suci ini, dekku, dan semua penduduk bumi yang mendengarkan live streaming ini, dari Kejadian sampai Wahyu, ada 40 nabi dan rasul menulis kitab suci ini berdasarkan apa yang mereka dengar dari Adonai Yesus HaMasiah. Bukan dari perkataan satu nabi doang. Bahkan bangsa Israel mendengar suara Abba Yahweh juga di gunung, ya. Dari dalam api, dari tengah-tengah awan, terdengar suara Abba Yahweh, Yeshua HaMasiah yang didengar oleh orang Israel, yang tertulis di Ulangan 5, ya. Ulangan 5 ayat 22 sampai 24, Keluaran 19 dan Keluaran 20. Sedangkan sesembahanmu, dekku, siapa yang pernah mendengar suara sesembahanmu? Siapa yang berjumpa sama sesembahanmu atau paling tidak mendengar suara sesembahanmu? Kalau betul sesembahanmu itu yang kalian ikuti, siapa? Sedangkan penulis kitab suci ini, semua nabi-nabi dan rasul itu, mereka mendengar langsung suara Abba Yahweh Yeshua HaMasiah. Sehingga kami itu bukan mengikuti nabi, bukan mengikuti rasul, bukan menyembah nabi, bukan menyembah rasul, tapi kami menyembah Tuhan Yahweh Yeshua HaMasiah loh. Sudah jelas di sini siapa yang pengikut manusia, penyembah manusia, dan siapa penyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah kenapa di pengakuan iman kami tidak pernah mention nama nabi atau rasul. Sekalipun Nabi Musa bisa membelah laut melalui kuasa Yahweh, Rabi Saul bisa membangkitkan anak muda yang metong melalui kuasa Abba Yahweh, tapi kami tidak pernah mention nama Nabi Musa dan Rasul Paulus di dalam pengakuan iman kami, karena itu adalah okultisme. Sedangkan kalian semua mau syahadat, mau taat, harus ada nama nabimu. Tolong tunjukkan siapa yang pernah mendengar suara Tuhanmu. Apakah nabimu pernah mendengar suara Tuhanmu? Atau adakah yang lain? Bahkan termasuk Nabi Musa. Tadi kamu bawa Nabi Musa, bahas-bahas nama Nabi Mose. Sejak kapan Nabi Mose sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang bernama Allah? Silakan tunjukkan dalilnya, tulisan Nabi Musa. Jangan slander Nabi Musa terus menerus. Do not slander Prophet Mose. Beliau sudah di surga. Ketika Tuhan Yesus HaMasiah menunjukkan kepada Nabi Mose diskusi kita ini, ya kan? Di mana saudara-saudara kita seperti Ardi ini dalam diskusi, ya kan? Nabi Musa itu sembah Allah, ya kan? Terus Tuhan Yesus HaMasiah menunjukkan penglihatan ini kepada Nabi Mose di surga. Langsunglah Nabi Mose, ya Tuhan Adonai Yesus HaMasiah, kenapalah mereka slander saya, ya Tuhan? Atau mohon maaf nih, ini hanya hanya asumsi saya aja lah, ya kan? Tapi tolonglah tunjukkan datanya. Sejak kapan Nabi Musa itu sembah ilah bangsa penduduk negeri Mekah yang bernama Allah? Jangan asal bunyi deh. Harus pakai data. Oke, silakan dulu jawab ya. Silakan. Ya, 3 kali putaran Roma 9 nomor 10 belum dijawab. Oke, enggak apa-apa. Mungkin dia takut mengakui bahwasanya dia penyembah manusia. Karena Roma 9 nomor 10, teman-teman, saya bongkar. Jika mulutmu mengaku dan percaya bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan. Saya mengatakan kepada Mikana, saya bertanya, apakah kau percaya itu? Kalau kau percaya itu berarti kau mengikuti manusia. Cuman dia malu mengatakan itu, teman-teman. Karena itu, Paulus itu adalah manusia, dia bukan Tuhan. Oke, langsung, bentar, langsung diluruskan ya. Adakah di sini ketika Yeshua HaMasiah dibangkitkan oleh Elohim, jadi di situ Yeshua